Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon penulis yang sedang menulis atau yang sedang menyelesaikan tulisannya? Semoga baik-baik saja. Untuk membuka kelas menulis ini, saya ingin mengantarnya dengan berbagi pengalaman dan pandangan terkait membaca. Ya, jadi beberapa pertemuan awal di kelas menulis, saya tidak akan membincangkan urusan menulis dulu. Sebagian mungkin sudah tahu mengapa saya melakukan ini. Tapi bagi yang belum tahu atau masih mengira-ngira, saya pikir untuk mendapatkan paket pembelajaran yang lengkap dan berkelanjutan, pengantar ini sangat sayang dilewatkan. Ketika hendak menghadapi ujian di bangku sekolah maupun kuliah, saya, mungkin juga Anda, pernah berada dalam keadaan membaca yang dipaksakan demi memastikan materi-materi pembelajaran yang pernah diberikan guru atau dosen nyangkut di kepala. Di waktu yang sama, harapan dan kekesalan juga melanda. Semoga apa yang dibaca atau dihafal akan menjadi materi yang diujikan. Tapi ketakutan yang sulit digambarkan juga membayang sekiranya soal-soal yang diketengahkan adalah materi pengayaan yang jawabannya hanya diketahui oleh si pengajar dan Tuhan yang Maha Esa. Apa yang terjadi kemudian? Saya membaca dengan kecemasan yang tidak kuasa dihalau. Saya membaca dengan terpaksa, membaca dengan beban berat yang absurdnya nggak ketulungan. Apakah saya bisa menjawab soal-soal ujian itu dengan metode membaca demikian? Ya, relatif. Mendapatkan nilai memuaskan? Kadang ya, kadang tidak. Apakah pelajaran-pelajaran itu benar-benar nyangkut dalam kepala? Ya. Berapa lama? 1 hari, 2 hari paling lama, 3 hari kalau ada kajian. Setamat kuliah, saya seperti keluar dari penjara dan saya pun melampiaskannya dengan membaca buku-buku lain alias buku-buku non-pelajaran seperti fiksi dan seri ilmu pengetahuan yang saya sukai saja. Saya membacanya dengan senang hati, dengan riang gembira. Karena saya hanya membaca buku-buku yang disukai, saya menamatkan banyak judul. Tak jarang saya menghasilkan cerpen atau puisi atau esai usai membaca buku-buku itu. Meskipun begitu, tidak semua buku saya khatamkan dalam sekali duduk. Tak jarang, saking menariknya sebuah bacaan, saya justru berharap kecepatan membaca tidak buru-buru singgah di halaman akhir. Tak jarang pula, saya memilah bacaan dari genre tertentu hanya untuk mengantar saya terlelap hingga tak sekalipun saya menamatkannya. Tak jarang-jarang pula, saya mempunyai stok buku tertentu yang akan saya bawa bepergian dan kerap terjadi adalah saya membaca buku yang saya sudah hafal bagaimana isinya dan itu sedikit pun tidak mengganggu meskipun beberapa orang bisa saja menyebut saya buang-buang waktu. Lagi, tak jarang pula saya menantang diri sendiri untuk membaca buku-buku yang sebenarnya asing bagi saya namun selalu berhasil membetot urat kepenasaran. Misal buku tentang asal-usul umat manusia, gunung berapi, kekaisaran Tiongkok, UFO, Hollywood atau ensiklopedia flora dan fauna. Saya membaca semuanya dengan riang gembira. Kalau lelah, lelaplah saya. Kalau bosan, saya tinggalkan. Kalau tidak menarik, saya kembalikan ke rak. Tapi anehnya, atau sebenarnya kata anehnya tak pas saya gunakan di sini. Isi-isi buku yang saya baca tanpa desakan dan tuntutan atau paksaan itu nyangkut di kepala dalam waktu yang lama. Bahkan hingga hari ini. Tak jarang ketika saya menulis prosa, puisi, atau esai, bahan-bahan bacaan itu semaunya saja menyeruak dari kebun ingatan lalu mendatangi otak saya dengan membawa kekayaan-kekayaan yang bisa saya gunakan secara gratis agar saya tidak menghasilkan tulisan yang memalukan. Pada kesadaran ini, gembira rayalah saya. Saya menyambut segalanya dengan senang hati. Saya memilah-milih harta yang berserakan dalam kepala dengan gairah yang mengalir sesuai takaran. Saya mengambil yang sekiranya pas dengan kebutuhan dan menyimpan ulang yang belum saatnya digunakan. Saya puas sekali bersenang-senang dengan tabungan. Maka, ketika hari ini
Dengan waktu luang yang dimiliki, saya merasa begitu merugi ketika tidak mampu membaca paling tidak 10 halaman buku per hari. Masa bebas dari penjara buku-buku pelajaran harus saya rayakan dengan leyeh-leyeh? Bila sudah ditusuk bumerang seperti itu, saya biasanya bergegas menuju rak buku dan meminta istri atau Khadimah membuatkan kopi minim gula yang kuasa mengejala kelopak mata agar tidak lekas kalah. Ya, cara saya untuk menyentil kemalasan membaca di tengah atmosfer kebebasan memilih buku saat ini adalah dengan mengingat keterkungkungan pikiran dan bahan bacaan ketika saya masih menempuh pendidikan formal. Itu cara saya. Anda mungkin punya cara yang berbeda, sah-sah saja. Saya pikir bukan saya sendiri yang mengalami keadaan di atas. Saya bahkan merasa tolol sekali karena baru menyadarinya sehingga baru kali ini membagi hikmahnya. Bila waktu diputar ulang, ingin sekali saya membaca buku-buku pelajaran itu tanpa harus menunggu jadwal ujian, meskipun saya juga tak yakin apa iya saya akan menyukai buku-buku yang membosankan itu. Sebagaimana saya kerap bertanya pada diri sendiri dengan nada putus asa sebab saya sudah tahu jawabannya. Bolehkah kita memilih pelajaran di sekolah berdasarkan buku-buku yang kita gemari saja agar kita bisa belajar dan membaca dengan riang gembira, tanpa tuntutan, tanpa paksaan, tanpa beban? Pertanyaan itu gemar sekali menyerang ketika saya bernostalgia dengan bacaan waktu sekolah. Sebagaimana aktivitas belajar yang selayaknya menyenangkan, membaca juga demikian. Maka, atas kenyataan bahwa pendidikan formal memaksa saya untuk mempelajari banyak hal, sehingga kita juga harus membaca banyak sekali buku, jangan heran lagi kalau banyak di antara kita yang tidak suka membaca. Sekolah ternyata bukan hanya menempeli kita dengan aksesori ilmu pengetahuan. Namanya juga tempelan dan aksesori, keindahannya hanya permukaan. Tapi juga lebih buruk dari itu. Sekolah meninggalkan trauma sehingga buku-buku berafiliasi dengan pelajaran, bukan ilmu pengetahuan. Dan pelajaran adalah bangku sekolah, bukan di luarnya. Dan bangku sekolah adalah sesakan bahan bacaan wajib yang membuat pusing berkepanjangan, bukan senang tak kemalang. Dan sakit kepala terlalu sering membuat energi negatif gemar bersilaturahim. Dan itu sungguh akan membuat kegembiraan menjauh, sebab bahan bacaan sudah disampuli berita buruk. Saya sempat berpikir, jangan-jangan yang membaca hari ini adalah mereka yang berada dalam 3 kategori berikut. Pertama, mereka yang sadar dari keterkungkungan bahan bacaan wajib ketika sekolah, lalu mengambil keputusan untuk membayar semuanya dengan bersenang-senang dengan bacaan sesuai pilihan dan selera. Kedua, mereka yang tak sengaja menemukan 1, 2, atau beberapa buku yang cocok untuk dirinya, sehingga mereka tahu ada kegembiraan dalam bahan bacaan yang baru, yang kemungkinan besar tak ia temui di bangku pendidikan formal. Ketiga, mereka yang terperangkap atau diseret lingkungan cinta buku, sehingga tanpa sadar menjadi bagian darinya. Jadi, bagi Anda yang belum suka membaca, tidakkah Anda bisa memulai saat ini mencari buku-buku yang berisi hal-hal yang Anda sukai saja? Demikianlah materi di pertemuan pertama kelas menulis kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kedua kelas menulis Beni Anda.